Dari dia yang demam berkepanjangan di rumah sakit dan diare, suatu ketika dia masih dirawat di rumah sakit itu, dia demam tinggi. Demamnya itu sampai 42 pernah, paling tinggi 42. Setiap dia sakit, demam, terus diare, itu leukositnya selalu tinggi, tidak pernah di bawah 20.000, di atas 20.000 terus. Nanti kalau udah dirawat baru mulai berkurang 2 hari di lab, 3 hari di lab berkurang. Kalau udah 17.000, 15.000 boleh pulang, leukositnya sudah turun. Tapi nanti kalau sudah di rumah berkepanjangan begitu lagi. Jadi bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Dalam 1 tahun itu dia masuk rumah sakit bisa 8 kali, 10 kali masuk ke rumah sakit. Suatu ketika itu anak saya tangannya itu pada kaku. Saya bingung, saya heran, saya panggil suster, kata suster, "Ibu, ini anak ibu kejang," kata susternya. "Anak ibu kejang," kata. Dokter juga datang. Jadi kurang lebih itu anak saya kejang itu ada 10 menitan kurang lebih. Besoknya lagi disarankan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan EEG sama CT scan ke rumah sakit lain dari rumah sakit yang kita rawat inap. 3 hari kemudian hasil dikirimkan ke rumah sakit kita. Dokter saraf itu membaca hasil CT scan-nya, katanya, "Ibu, ini anak ibu mengalami gangguan ini di kepala," karena hasil fotonya itu kan kelihatan gambarnya itu bulat seperti gambar kepala kita lah. Ini kurang full. Kalau kita punya full 100%, anak ibu ini tidak, cuma sampai 70 sampai 80% punya otak katanya. Jadi kalau umpama anak ibu ini usianya sudah 5 tahun, jadi tingkah lakunya itu masih kayak anak 1 tahun, 2 tahun. Karena itu dia tadi, dari gangguan otaknya itu tumbuh kembangnya lambat gitu. Ya Tuhan, kenapa anak saya ini kok mempunyai sakit begini? Saya tidak kuat, tapi saya sudah putuskan di situ, saya tidak mau pergi ke dokter itu lagi. Saya mau berserah saja sama Tuhan. Saya adalah seorang perawat di mana saya bekerja di tempat Felicia dirawat sewaktu dia sakit. Memang waktu Felicia dibawa ke rumah sakit kita dalam kondisi demam terus-menerus dan sempat mengalami kejang sewaktu dirawat di tempat kita. Nah, saat itu juga dokter melakukan beberapa pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dokter menemukan ada kelainan otak pada anak ini, dan dimana dokter juga menyatakan bahwa anak ini akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dibanding dengan anak-anak yang lain. Misalnya jalan tidak tepat pada waktunya atau tidak tepat pada usianya, dan berbicara dan akan sulit berkomunikasi dengan lingkungannya. Pada saat saya di rumah sakit, anak saya di opname, datanglah hamba-hamba Tuhan itu kunjungan rumah sakit. Suatu ketika masuk ke kamar saya. "Ini ada undangan dari mana?" kata saya kan. "Undangan KPPI. Ini KPPI ini penyembuhan ilahi, Bu. Nanti dijemput di rumah, pulang diantar," katanya, "di Jakarta sana," katanya. Di pas dapat undangan KPPI itu dari 2013 saya pergi KPPI. Di situ hari berganti hari 2 minggu lagi undangan KPPI pergi. Saya dengan banyak membawa harapan agar anak saya sembuh. Tuhan, sembuhkan anak saya. Di situ pergumulan saya banyak sekali. Minta sama Tuhan supaya anak saya bisa berjalan, bisa normal seperti anak lainnya, bisa sekolah seperti anak lainnya. Saya hanya bergumul dengan Tuhan. "Tuhan, Kau jamah anakku, Tuhan, Kau jamah anakku." Saudara, hari ini kita mendengar sebuah kesaksian. Anak ini sudah 5 tahun tidak bisa berjalan. Jadi dari umur 6 bulan
ibu ini datang terus ke KPPI sampai hari ini dia datang KPPI ya Bu ya. Dan berpuluh kali datang ibu ini datang KPPI beriman supaya anaknya bisa berjalan. Bulan Mei yang lalu ibu ini melihat anaknya bisa berjalan saat di rumah. Dan setiap hari sampai dia datang KPPI hari ini, jalan waktu dia berjalan semakin normal dan semakin bisa berdiri. Bahkan berjalan lebih cepat lagi bisa. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan menyembuhkan anak ini yang tidak berjalan menjadi berjalan. Tuhan menyembuhkan 5 tahun tidak berjalan. Sekarang anak ini bisa berjalan sampai menyembuhkan ibu. Berpuluh kali saudara datang ke KPPI. Benar-benar nyata mukjizat Tuhan untuk bagi kehidupan keluarga kami, terutama untuk anak saya Felicia, karena dia bisa berjalan. Itu kami selalu mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.